Itu membawa obsesi yang sulit untuk dihapus karena tetap ada di langit. Itu menyebabkan ekspresi orang-orang dari lembah api iblis dan Han Feng sedikit berubah. Dokter peri kecil dan Xian di sisi Xiao Yan sedikit terkejut saat mereka melihat Xiao Yan. Sejak mereka mengenalnya, mereka belum pernah melihat emosi Xiao Yan menjadi sekeras ini. Jelas, kata-kata Han Feng sebelumnya telah menyentuh bekas luka di hati Xiao Yan. Junior sangat berani tapi kita hanya perlu melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk membunuhku. Han Feng akhirnya menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin beberapa saat kemudian. Dia mungkin tidak memilikinya, tapi aku punya. Suara dingin perlahan terdengar saat dokter peri kecil melangkah maju dengan lembut. Mata ungu keabu-abuannya menatap tanpa emosi pada Han Feng saat tangannya yang agak pucat dan halus terulur. Ada energi abu-abu yang tidak biasa diam-diam tertinggal di atasnya. Han Feng segera mengerutkan kening ketika dia mendengar dokter peri kecil berbicara. Dia jelas menyadari kekuatan yang terakhir. Bahkan saat ini dia akan memiliki waktu yang cukup merepotkan untuk berurusan dengannya. Dengan segera, matanya tertuju pada Xiao Yan saat dia dengan dingin tertawa, "Junior, bahkan senior ini harus menghormatimu karena kedekatanmu dengan wanita. Namun, kapan Anda bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri? Tindakanmu ini benar-benar mempermalukan reputasi orang tua itu." Mata Xiao Yan ganas saat dia menatap Han Feng. Sesaat kemudian, wajah buasnya tiba-tiba memperlihatkan senyuman saat dia dengan lembut berkata, "Senior, tolong jangan gunakan taktik seperti itu. Meskipun saat ini Anda bukan manusia atau hantu, Anda pernah menjadi kaisar pil dari wilayah sudut hitam. Oleh karena itu, tolong jangan mempermalukan diri sendiri." Kata-kata kasar Xiao Yan menyebabkan wajah Han Feng berkedut dengan keras. Dia menghirup nafas dan menahan amarah di hatinya sebelum tertawa terbahak-bahak, "Meskipun tidak bertemu selama beberapa tahun, lidahmu tetap setajam biasanya. Namun, saya ingin tahu apakah kekuatan Anda juga telah meningkat sedemikian rupa? Ini adalah sesuatu yang senior akan tahu setelah Anda mencoba." Xiao Yan sedikit tersenyum. Keganasan di wajahnya juga perlahan menjadi tenang saat ini. Namun, niat membunuh di dalam matanya yang hitam pekat telah meningkat bukannya menurun. Xiao Yan saat ini bisa dianggap seseorang dengan banyak pengalaman. Dia secara alami sadar bahwa menjadi marah dalam situasi seperti ini tidak akan menguntungkannya bahkan sedikit pun. Mo Tianxing sedikit terkejut saat dia melihat atmosfer yang ditarik belati antara Han Feng dan Xiao Yan. "Berjuang, bertarung saja. Akan lebih baik jika kalian berdua berakhir dengan luka serius satu sama lain. Kasus terbaik adalah setiap orang mati." Dengan cara itu, dia tidak hanya bisa mendapatkan Zong Breaking Pill, tapi juga bisa berhasil mendapatkan metode menelan spiritual aneh dari lembah api iblis. Mata Old Yingshan di dalam call juga mengungkapkan ekspresi sombong. Situasi seperti itu secara alami adalah yang terbaik untuknya. "Apa menurutmu kalian bertiga bisa berurusan dengan kami?" Han Feng tertawa dingin. Fang Yan di sisinya sudah menjadi ahli yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong. Dengan kerjasama dari beberapa sesepuh lembah api iblis lainnya, mereka bahkan akan bisa bertarung dengan seorang elit Douzong. Bermaksud untuk setuju dengan Han Feng, Fang Yan dan sesepuh dari lembah api iblis di belakang semua mulai tertawa terbahak-bahak. Dou Qi yang kuat melonjak ke langit. Aura mereka cukup menakutkan saat bergabung. "Jika mereka tidak cukup, mengapa Anda tidak memasukkan saya yang dulu?" Sama seperti sesepuh dari lembah api iblis bertingkah angkuh, tawa tua bergulir di langit seperti guntur. Segera, sesosok manusia bergegas dan muncul di langit daerah ini dalam beberapa waktu nafas. Aura agung seperti semburan melonjak keluar dan menekan aura para sesepuh dari lembah api iblis. Ekspresi Han Feng segera tenggelam saat melihat sosok manusia tua muncul di langit. Sosok manusia tua berambut putih tersenyum dan menatap semua orang di bawah sambil tetap tergantung di langit. Dari penampilannya, secara mengejutkan penatua pertama Suqian dari Akademi Dalam. Jadi pertunjukan menyenangkan sebenarnya ada di sini. Aku yang dulu hampir melewatkannya." Suqian tersenyum turun dari langit. Dia berhenti di samping kelompok Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya saat dia menatap Han Feng. "Tidak disangka kamu tidak mati dan juga berhasil menembus kelas Douzong. Ini benar-benar mengejutkan."
Ini juga semua berkat kalian semua. Ekspresi Han Feng gelap dan dingin. Hatinya sedikit tenggelam. Kemunculan Suqian yang tiba-tiba membuatnya agak lengah. Dia jelas menyadari kekuatan pihak lain. Meskipun dia saat ini tidak lagi takut pada Suqian dalam pertarungan 1 lawan 1, pihak lain juga memiliki wanita Douzong misterius yang tidak diketahui asalnya. Jika dua elit Douzong ini bergandengan tangan, bahkan banyak orang dari lembah api iblis akan merasa cukup sulit untuk melawan mereka. Apalagi pihak lain masih memiliki keberadaan Xiao Yan. Han Feng mungkin memiliki kebencian ekstrim dari juniornya yang bernama, tapi dia juga dengan jelas menyadari dalam hatinya bahwa Xiao Yan memiliki kemampuan bertarung yang jauh melebihi levelnya. Saat itu, ketika yang terakhir masih menjadi ahli Douang, orang ini dapat melukainya dengan serius, seseorang yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong. Sekarang, Xiao Yan telah maju menjadi Dou Huang. Kekuatan bertarungnya seharusnya sangat melonjak. Dengan situasi ini hari ini, kemungkinan lembah api iblisnya sendiri benar-benar akan mengalami kesulitan untuk menang dalam pertempuran ini. Jika aku bisa membunuhmu sekali, secara alami aku akan bisa membunuhmu lagi. Oleh karena itu, Anda tidak perlu bertindak seperti penjahat yang memegang kekuasaan. Xiao Yan melirik Han Feng dan Suqian sebelum tertawa mengejek. Ekspresi Han Feng sekali lagi menjadi lebih gelap dan lebih serius. Tinju di bawah lengan bajunya berderit keras. Niat membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya. Penampilan Suqian juga menyebabkan wajah Mo Tianxing dan Old Yingshan berubah sedikit. Tidak ada yang berani dengan mudah meremehkan Douzong Elite. Ini terutama terjadi dalam situasi ini di mana segala sesuatunya didefinisikan dengan jelas. Tetua pertama, mengapa kamu datang? Bagaimana dengan masalah di sana? Keganasan di wajah Xiao Yan telah benar-benar menghilang. Sebelumnya Han Feng telah menghabiskan banyak upaya untuk membuat marah Xiao Yan, tapi dia telah meremehkan kekuatan mental yang terakhir. Setelah mengalami kemarahan awal, niat membunuh yang dalam secara bertahap ditekan jauh di dalam hatinya. Dia tidak membiarkan emosinya mengganggu penalarannya. Avatar spiritual itu telah menghilang, karenanya, aku telah mengikuti tanda-tanda yang kau tinggalkan untuk datang. Xiao Li dan yang lainnya akan segera tiba. Tatapan Suqian beralih ke Old Yingshan di Chol saat dia mengerutkan kening dan berbicara. Lenyap. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Tatapannya segera beralih ke Old Yingshan. Yang bisa dia dengar hanyalah tawa dingin sebelum kaki yang terakhir dengan keras menginjak tanah. Air mancur berwarna abu-abu meletus dari tanah. Segera, kekuatan spiritual yang tak terlihat pecah darinya dengan cara seperti kilat dan memasuki tubuhnya. Saat kekuatan spiritual ini kembali, kekuatan Old Yingshan dengan cepat tumbuh dan dalam waktu singkat, dia hampir kembali ke puncaknya. Transformasi Old Yingshan juga menarik perhatian Han Feng, Mo Tianxing dan yang lainnya. Ekspresi mereka segera berubah. Dari tampilan situasi ini, tampaknya orang tua yang licik ini telah menggunakan penundaan yang disebabkan oleh kehadiran mereka untuk berhasil menarik avatar spiritual ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan bertarungnya kemungkinan tidak akan kalah dengan siapapun yang hadir. TSKCK, terima kasih atas semua bantuanmu. Yingshan tua menertawakan Xiao Yan dan yang lainnya dengan cara yang aneh. Keyakinannya menjadi jauh lebih besar dengan pemulihan kekuatannya. Ekspresi Mo Tianxing sedikit tenggelam. Dia segera mengangkat kepalanya ke Xiao Yan, Han Feng, dan sisanya sebelum tertawa, semuanya, sekarang bukan waktunya untuk konflik internal. Saya berasumsi bahwa setiap orang cukup tertarik dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini. Karena ini masalahnya, saya merasa bahwa kita harus bergandengan tangan dan merebut benda itu dari tangan iblis Tuaing. Jika tidak, mengingat kelicikan orang tua ini, dia mungkin menggunakan beberapa taktik untuk melarikan diri. Kemana kita akan pergi dan menemukannya saat itu? Soal distribusi bisa dibicarakan di lain waktu. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka segera merenung di dalam hati mereka dan benar-benar mengangguk sebentar kemudian. Apa yang dikatakan pemimpin sekte Mo itu benar. Hal yang harus kita lakukan sekarang adalah mengambil air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari tangan iblis tua ini. Mengapa kita tidak melakukan ini?
Kami berempat akan menyerang dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menghabisinya. Apa yang kamu katakan? Han Feng tertawa sementara kelicikan melintas di matanya. Tatapan Xiao Yan melirik Han Feng sebelum mengangguk sedikit ke dokter peri kecil dan Suqian. Segera, dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar mereka bertiga saat dia berbisik, "Hati-hati, bajingan ini adalah mereka yang bisa menelan seseorang, termasuk tulangnya. Jangan tertipu oleh taktik curang mereka." Suqian tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Anak kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa diriku yang dulu adalah lelaki tua yang keras kepala yang hanya tahu cara berlatih? Apakah saya ingin Anda mengingatkan saya tentang masalah seperti itu?" Xiao Yan tersenyum karena malu. Suqian mampu menjadi penatua pertama dari Akademi Dalam dan memungkinkan Akademi Dalam menjadi tempat yang damai di dalam tempat yang kacau seperti wilayah sudut hitam. Kemampuan dan rencananya secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Dokter peri kecil juga bukan orang biasa karena mampu mengelola sekte racun yang sangat besar. Jika seseorang membicarakannya, dia sama sekali tidak lebih rendah darinya. Ekspresi Yingshan tua tiba-tiba tenggelam ketika dia melihat bahwa kelompok Xiao Yan sebenarnya telah menyetujui saran Mo Tianxing. Meskipun dia baru saja memulihkan kekuatannya, dia pasti akan jatuh ke dalam kerugian mutlak ketika menghadapi 4 ahli dengan kekuatan yang sama. Selain itu, dia bahkan mungkin akan benar-benar meninggalkan kehidupan lamanya di tempat ini. Kaki Yingshan tua dengan keras menginjak tanah saat pikiran ini melintas di hatinya. Lebih dari 10 air mancur yang kokoh dengan ukuran lebih dari 10 kaki melonjak keluar dari kol di tengah suara yang teredam. Sesosok tiba-tiba mundur sementara air mancur tanah ini menghalangi pandangan semua orang. "Semuanya, ayo bergerak." Mo Tianxing adalah orang pertama yang menemukan tindakan Ying tua tepat saat Yingshan bergerak. Dia segera menjerit dingin. Setelah itu, anehnya dia muncul di belakang Yingshan tua. Lengan bajunya bergetar dan cahaya keemasan yang pekat keluar dari lengan bajunya. Ini segera bergegas menuju tenggorokan yang terakhir dengan cara seperti kilat. HMPH. Pandangan sengit dan brutal melintas di mata Old Yingshan ketika dia melihat serangan Mo Tianxing. Cakar tangannya yang keriput seperti hantu terentang dari lengan bajunya. Mereka segera meringkuk dengan cara yang aneh saat mereka dengan paksa meraih cahaya keemasan. Melihat sekilas, orang mungkin menyadari bahwa itu adalah belati tajam tanpa pegangan. "Aku akan mengembalikannya padamu, bajingan tua." Kuku putih keabu-abuan Yingshan dengan lembut menjentikkan belati. Dengan suara yang jelas dan nyaring, belati itu sekali lagi berubah menjadi cahaya keemasan yang menembus udara saat ditembakkan ke arah Mo Tianxing. Meminjam kekuatan saat belati ditembakkan, tubuh Yingshan tua bersinar dan muncul di udara. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia melarikan diri ke pegunungan yang dalam. "Hehe, iblis tua Ying. Serahkan saja air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika tidak, Anda bisa melupakan pergi dengan selamat." Yingshan tua baru saja akan melarikan diri ketika sosok manusia melintas dan muncul di depannya dengan cara yang aneh. Angin telapak tangan yang panas datang dengan keras menerpa. Bang! Karena tergesa-gesa, si tua Yingshan juga mulai buru-buru mengayunkan tinjunya untuk melawan angin. 2 angin kencang bertemu di langit dan ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba terdengar. Ledakan dahsyat dan liar menyapu langit, meniup seluruh hutan sampai mengeluarkan suara berderit. Yingshan tua dan sosok manusia itu dengan cepat mundur 2 langkah saat angin menyebar. Yang terakhir memperlihatkan tubuhnya bersama dengan wajah yang berisi tawa dingin. "Siapa lagi selain Han Feng? Kamu memang layak menjadi ahli tua di wilayah sudut hitam. Kekuatanmu memang luar biasa. Hehe, bagaimanapun, kemungkinan besar Anda akan kesulitan melarikan diri dari bencana hari ini." Han Feng menstabilkan tubuhnya dan sedikit tersenyum pada wajah tua Yingshan yang dingin dan gelap. Segera, dia mengangkat dagunya ke langit. Pandangan tua Yingshan perlahan-lahan berubah. Dia bisa melihat bahwa 3 Dou Zong, yaitu Mo Tianxing, Suqian, dan dokter peri kecil, telah mengepung dan menjebaknya. Menambahkan Han Feng di depannya, mereka berempat telah sepenuhnya menutup semua jalur mundur Yingshan tua. Dihadapkan dengan 4 elit Dou Zong, bahkan Yingshan tua hanya bisa merasakan semacam ketidakberdayaan.
Angin sepoi-sepoi bertiup di langit. Namun, itu tak mampu menghilangkan suasana mencekam. 5 elit Douzong telah muncul bersama. Jenis barisan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang dilihat Xiao Yan untuk pertama kalinya. Ini mungkin terjadi pada cukup banyak orang yang hadir. Wajah Ying Shantua sangat mudah berubah saat dia dikunci oleh 4 aura. Dia dengan jelas memahami bahwa sudah tidak mungkin baginya untuk dengan mudah mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva dengan situasi saat ini. Terlebih lagi, jika dia terus menjadi keras kepala, kemungkinan besar, dia benar-benar akan jatuh ke tangan keempat orang ini. Pikiran di dalam hatinya berkedip secepat kilat. Sesaat kemudian, Ying Shantua mengatupkan giginya dengan keras. Dia mengayunkan tangannya dan kotak giok seperti zamrud muncul di tangannya. Ambil dan pergi. Aku yang dulu akan mengingat dendam hari ini. Ying Shantua ini adalah orang yang sangat peka. Setelah memahami bahwa dia sudah tidak punya pilihan lain dalam situasi ini, dia menjerit marah dan dengan liar melemparkan kotak giok di tangannya ke langit. Tubuh Old Yingshan bergerak saat kotak giok itu lepas dari tangannya. Dia melarikan diri dari pengepungan. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika 4 serangan agung tiba-tiba datang, memaksanya untuk menghindar dengan cepat dengan cara yang menyedihkan. Orang tua, apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Han Feng tertawa dingin. Tatapannya bahkan tidak melihat kotak giok yang dilempar tinggi-tinggi. Dari cara dia melihatnya, tidak mungkin bagi Old Yingshan untuk menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva semudah ini. Mo Tianxing juga mengadopsi pemikiran yang sama seperti Han Feng. Dokter peri kecil dan Sukian hanya melihat kotak giok itu dengan ragu-ragu, tetapi tidak melakukan gerakan gegabah. Ying Shantua mengutuk dengan marah karena kata-kata dari Han Feng, dasar bodoh. Tubuh Old Yingshan berbalik setelah kutukannya terdengar. Dia buru-buru bergegas menuju kotak giok yang terlempar tinggi ke udara. Namun, kekuatan isap tiba-tiba muncul ketika dia hendak bergerak, menyebabkan kotak giok itu terbang. Akhirnya, itu mendarat di tangan seorang pemuda berjubah hitam dengan ekspresi agak ragu-ragu di depan mata pihak lain yang sangat marah.